Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam 2 Tawarik 20 ayat 22. Tertulis demikian: ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Tawarik 20 ini tertulis kisah di mana kerajaan Yehuda yang saat itu dipimpin oleh Raja Yosafat akan diserang oleh Bani Amon dan Bani Moab. Dilihat dari segi jumlah, Yehuda pasti akan kalah. Yosafat kemudian berdoa dan mendapatkan jawaban Tuhan melalui Yahaziel, seorang Lewi, bahwa Tuhan akan menolong mereka dan berperang bagi mereka. Mereka harus menghadapi serangan itu, tapi tidak perlu berperang, karena Tuhanlah yang akan berperang ganti mereka. Yosafat kemudian mengatur rakyatnya untuk menghadapi serangan Bani Amon dan Bani Moab itu, dengan menyiapkan para penyanyi di depan para pasukan. Dalam 2 Tawarik 20 ayat 22 tertulis, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui di sini bahwa mereka hanya menyanyi dan memuji Tuhan, dan mujizat pertolongan Tuhan terjadi atas mereka. Alkitab berbicara tentang hidup yang memuji Tuhan. Dalam Alkitab tertulis tentang ibadah dan kehidupan umat Tuhan yang diwarnai dengan nyanyian pujian. Kitab Mazmur berisi nyanyian pujian, dan sampai ke kitab Wahyu kita dapat memahami bahwa di sorga terdapat nyanyian pujian bagi Tuhan. Menyanyikan pujian kepada Tuhan adalah salah satu karakter dan gaya hidup orang-orang yang percaya. Dan itu sekaligus merupakan kehendak Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus dan para murid juga senang menyanyikan pujian. Tertulis dalam Matius 26 ayat 30, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah yang luar biasa yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25-26. Dikatakan demikian, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Mari kita perhatikan di sini, saudara. Ada kuasa dalam doa dan pujian yang kita naikkan ke hadirat Tuhan. Iblis tidak senang kalau kita bernyanyi bagi Tuhan. Iblis membuat orang-orang di dunia ini malas bernyanyi bagi Tuhan, tapi giat bernyanyi lagu-lagu yang lain. Tidak ada salahnya menyanyikan lagu lain, tapi kita perlu selektif, saudara, dalam memilih lagu, dan tidak boleh terikat dengan lagu-lagu dunia yang membuat kita terpengaruh secara duniawi. Sekali lagi, saudara, kita perlu memahami bahwa iblis tidak senang apabila Tuhan dipuji, sehingga iblis membuat strategi agar sedapat-dapatnya semua orang tidak memuji Tuhan. Yang penting bagi iblis adalah asal Tuhan tidak dipuji. Itulah strategi iblis dengan membuat manusia menjadi lebih suka bernyanyi yang lain daripada bernyanyi bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu tidak mau memuji setan, tapi tanpa sadar banyak dari kita bernyanyi lagu-lagu yang nilai-nilai dari liriknya menjauhkan diri kita dari Tuhan dan mendekatkan kita kepada pemujaan diri sendiri, dengan mengasihani diri, serta mendekatkan kita kepada iblis dan kepada perkara-perkara duniawi. Nyanyian bukanlah sekedar nyanyian, saudara. Ada kekuatan dan pengaruh di balik sebuah nyanyian.
Bila kita menyanyikan lagu yang berisi firman Tuhan, maka kekuatan dari firman Tuhan itu akan bekerja dalam hidup kita. Maka dari itu saudara, marilah kita pakai mulut kita untuk memuji Tuhan, agar kuasa Tuhan terjadi dan dinyatakan dalam hidup kita. Dalam Efesus 5 ayat 19 dikatakan, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, bernyanyi dan memuji Tuhan hendaklah menjadi sikap hidup kita sehari-hari. Mazmur 22 ayat yang keempat mengatakan bahwa Tuhan bersemayam di atas pujian umatnya. Kalau Tuhan bersemayam, maka itu artinya Tuhan hadir, dan kehadiran Tuhan pasti membawa kemenangan dalam kehidupan kita. Ada mujizat ketika kita bernyanyi bagi Tuhan. Mujizat karena memuji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, baik secara eksternal maupun internal. Dan mujizat yang terutama terjadi di dalam diri kita. Mungkin masalah saudara masih tetap ada. Mungkin penyakitmu belum disembuhkan secara langsung. Tapi hati saudara mengalami kekuatan dan sukacita oleh Tuhan. Dan itu mengawali pemulihan hidup saudara. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak usah terlalu memikirkan soal kapan mujizat Tuhan terjadi untuk menyelesaikan masalah dan persoalan hidup kita. Tapi yang terpenting adalah hendaknya kita senantiasa memuji dan bernyanyi bagi Tuhan dengan segenap hati kita dalam sepanjang umur hidup kita. Jadikanlah bernyanyi dan memuji Tuhan sebagai gaya hidup kita, sebagai orang-orang yang percaya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan, serta berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami di sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menguatkan kami dan mengajarkan kami agar kami senantiasa bernyanyi dan bersorak memuji Tuhan dalam hidup kami. Kami mau ya Tuhan memakai mulut kami untuk meninggikan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan memuji nama-Mu ya Tuhan yang kudus. Kami mau mengagungkan Engkau oleh karena karya-karya-Mu dan perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami mau menyanyikan firman-Mu ya Tuhan, karena firman-Mu berkuasa dan sanggup menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada kekuatan dan kuasa di dalam setiap pujian umat-Mu. Kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami ya Tuhan, di saat kami menaikkan pujian dan pengagungan kepada-Mu Tuhan. Pimpin hidup kami ya Tuhan sepanjang hari ini. Biarlah mulut kami senantiasa memuji-muji nama-Mu Tuhan, dan bernyanyi serta bersorak bagi nama-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.